Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 24. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati, dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada para siang bersiaplah si pembunuh,
Orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirannya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di malam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitinya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menjerat orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luluh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan dan terus pengharapan yang benar ya dalam perbuatan baik. Karena kalau Anda tidak berharap dengan benar,
Anda berhenti berbuat baik, itu berarti Anda nggak berharap tuh. Ya, karena semua yang Anda hadapi itu hanya ilusi. Yang real adalah responnya. Ya, ingat-ingat ya. Dan kadang-kadang kita ngomongin begini orang nggak percaya ya. Ya, dicoba saja saudara ya. Kalau saya ya, Anda nyoba itu ruginya apa? Saya selalu berkata sama anak buah saya dari dulu ya, too many reason to say no. Banyak alasan kalau mau bilang, nggak bisa lah, inilah, aduh lah, rambutnya kecengklak lah, aduh segala macam ya saudara ya. Banyak kan alasan mungkin kalau bilang enggak. Tapi satu-satunya alasan ya untuk kamu bilang ya adalah apa saudara? Ya willingness, mau apa enggak. The only reason to say yes is willingness. Tim saya selalu begitu dari dulu saudara ya. Kalau Anda bekerja dengan tim dengan saya, too many reason to say no. Tinggal sama saya. The only reason to say yes is willingness. Ya, itu beneran ya. Dan saya tidak pernah meninggalkan orang yang bersama dengan saya. Ya, tidak pernah saya tinggalkan orang yang bersama dengan saya. Tapi kalau ya saya ditinggal sering ya, tinggal dikhianati, kita sudah biasa. Ya, cuman saya tidak pernah ninggal orang. Nah, makanya itu tadi ya, banyak sekali Anda hidupnya itu terlalu banyak alasan ya untuk enggan. Satu-satunya alasan Anda untuk melakukan dan untuk melangkah di padang gurun itu, Anda mau apa enggak ke tanah perjanjian? Udah gitu saja kan? Udah aku di sini saja kan? Banyak oke tunggale, ya kan? Orang Islam itu kan tinggalnya di padang gurun tuh, ya kan? Semua orang Islam itu tinggal di padang gurun, ya. Makanya mereka tidak akan bisa menabur dan menuai. Tidak ada prinsip tabur tuai. Kenapa? Karena mereka nggak pernah nabur. Untukku dan untukku, take. Dia akan ambil, ya. Orang-orang ateis itu tidak akan pernah tinggal di padang gurun. Tidak akan pernah keluar dari padang gurun. Karena mereka berpikir dengan logika mereka. Ya kan? Bagaimana mereka menciptakan peralatan-peralatan untuk survive di padang gurun, ya. Dan mereka tetap berbeda dengan orang Kristen. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, kalau Anda hidup dengan cinta, Anda akan masuk ke tanah perjanjian. Eropa, ya, pernah, saya bilang pernah, seluruh Eropa dilanda cinta yang membara dari surga. Diakonia yang luar biasa, saudara. Sampai hari ini masih ada sisanya. Masih bersisa, masih berasa. Beda dengan Bizantin, ya Turki. Waktu itu para bisopnya korup, ya saudara ya. Para bisopnya korup. Sehingga apa? Ya, sehingga ditaklukkan oleh Islam. Dan mereka hancur. Tetapi Eropa sendiri, ya, sampai dengan hari ini bahkan struktur pajaknya pun adalah untuk diakonia, ya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Makanya sulit untuk diislamkan. Bizantin itu selesai sebentar, tapi coba Prancis, Spanyol, wah nggak mudah tuh, nggak mudah. Kemarin sudah kita belajar ya 3 hal ya. Bagaimana kamu dengan insting, dengan naluri binatangmu survive di padang gurun. Kedua dengan logika berpikirmu. Ketiga dengan tinggal tenang percaya sama dengan Tuhan Yesus. Itu cara survive di padang gurun. Nomor 1 dan 2 tidak akan membawamu ke tanah perjanjian karena kamu akan sibuk dengan padang gurun. Nomor 3, kamu tiba-tiba nyampe ke sana. Ya, tiba-tiba nyampe ke tanah perjanjian. Yang nomor 3. Nah, hari ini saudara, bagaimana ya saya bagaimana orang-orang yang memilih nomor 1 dan nomor 2. Mengapa orang cenderung memilih nomor 1 dan 2 dan tidak mau nomor 3? Ya, mengapa orang cenderung memilih 1 hidup dengan nalurinya? Senggol bacok pokoknya. Aku bisa ambil dulu. Ya. Kedua, dengan logikanya. Bangga dengan logika berpikirnya untuk bisa menang.
untuk bisa survive, ya. Nah, itu kan yang dilakukan seperti itu. Nah, ya. Itu sekarang yang kenyataan yang terjadi. Mengapa orang tidak mau memilih yang nomor 3? Bersukacita selalu, mengucap syukur, ada iman, pengharapan, kasih. Mengapa nggak mau nomor 3 ya? Selalu maunya nomor 1. Iya kan? Dengan insting, naluri. Iya kan? Survive. Padahal nomor 1 itu salah loh, saudara. Hatimu nggak akan sejahtera loh. Senggol bacok itu nggak enak loh. Keras hidupmu. Leras, saudara ya. Suatu ketika orang akan balas kamu. Suatu ketika orang akan ngerjain kamu juga. Karena itulah hidup kejam. Ya. Tapi kamu suka yang itu. Kenapa? Kenapa kita suka yang itu? Karena ego kita dipuaskan, daging kita dipuaskan, saudara ya, dagingnya. Ya, hawa nafsu kita kan. Adrenalin tuh ya. Begitu musuh-musuhmu hancur, puas rasanya. Apalagi mereka hancur dengan tanganmu, kamu gerus dengan bogemnya kamu. Rasanya puas sekali. Karena manusia senang menikmati ketika dendamnya dilampiaskan. Ya kan? Naluri insting itu kan melampiaskan dendam, hawa nafsu. Ketika ada di padang gurun, kamu berkompetisi dan bagaimana aku menang atau kamu menang. Ya kan? Kalau aku mau hidup, aku harus bunuh kamu. Artinya harus binasakan, harus musnahkan. Apapun namanya lah, dari yang ya harus singkirkan kamu lah, musnahkan kamu lah, bunuh kamu lah, aku harus, ya kan? Pokoknya untuk menang aku harus singkirkan. Ya, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Itulah insting manusia, the animal instinct padang gurun. Nikmat rasanya, makanya orang suka nomor 1. Apalagi kalau dia menang, dia haus sekali dengan kemenangan. Islam will dominate the world, ya, bangga sekali kan. Islam dominate the world. Wah, rasanya puas kalau udah begitu tuh. Ya, puas. Kalau kamu sudah mengalahkan ya yang ngambil suamimu dulu, wah kamu bisa hancurkan hidupnya. Atau orang yang pernah melukai hatimu, atau orang yang pernah menyingkirkanmu, wah, kamu hancurkan, wah puas rasanya. Ya, orang yang pernah mengecewakanmu. Saya ada puluhan kali dikecewakan orang dan tidak pernah satupun saya balas mereka. Tidak ada satupun yang saya balas. Ya, saudara ya. Sejak 2014 tidak ada satupun orang yang saya balas. Tak biarin. Kalau dulu ya, sebelum 2014, satu-satu tak balas. Beneran ya. Saya ingat siapa tak samperin. Ya, satu-satu tak balas. Tapi sejak 2014 ya enggak. Dan selama sebelum 2014 saya kalau malam, kalau ngimpi ya saudara, ngimpi berkelahi, mesti akhirnya nggak jadi mukul. Rasanya berat sekali itu ya, karena sering ngimpi gitu enggak. Artinya itu kamu dendam tapi kamu nggak bisa lampiaskan itu. Ya, itu artinya kamu mimpi dendam tapi tidak bisa dilampiaskan. Siapa yang suka begitu tuh? Kalau berkelahi atau kamu lagi dikejar setan, kamu suka begitu tuh, suka ketahan ya. Artinya ada sebagian dari hidupmu yang tidak puas. Karena kamu ingin balas dendam, karena kamu kalah, karena kamu banyak ya, dan kamu nggak berdaya. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus 2014, ya, semua yang saya, ya kalau misalnya saya kelahi, mukul lost book begitu. Kalau dulu, kalau ngimpi lo sampai saya mukul atau nendang, saya jengkel sekali sama bos saya ini ya, kurang ajar, bos ini memang jahat sekali ya.
kata saya. Padahal mungkin dia juga memang bukan begitu maksudnya ya. Cuman kan namanya anak buah digituin kan, kadang-kadang kita terlalu perasa, sensitif ya, makanya jadi anak jangan tersinggungan. Jadi orang itu jangan tersinggungan. Apa yang terjadi saudara? Saya lagi ngimpi berkelahi, saya mau nendang orang, kok nendang akhirnya tak tendang beneran ya, nggak tahu tendangnya tembok. Waduh, kaki saya mengsong jempolnya saudara ya. Wah itu jempolnya mengsong, saya nendang tembok keras sekali, jeprak gitu, sampai bunyi jeprak gitu loh ya. Nendang tembok saya ngimpinya itu ya. Atau mukul ya, wah anak pernah ya saya gebuk begitu lagi tidur ya, anak sampai kaget gitu ya, lagi tidur, serem ya. Tapi sejak 2014 saya nggak pernah. Karena dalam mimpi itu saya lost. Kenapa lost? Dan sekarang hampir nggak pernah mimpi berkelahi, sudah berapa 5 tahun terakhir ini ya, saya nggak pernah mimpi berkelahi lagi. Kenapa bisa begitu? Karena puas hati saya, lost. Tapi sebelum 2014 saya punya banyak sekali PR psikologi. Kenapa? Karena hidup dalam hawa nafsu. Tapi sudah baptisan Roh Kudus ya, yang kira para itu baptisan Roh Kudus ya. Nah 2014 baptisan saya bukan yang kira apa-apa. Jadi kalau saya ada mimpi setan, kasih tahu setan, ya tak uber setannya saudara. Saya ngimpi apa direp-rep gitu, ya tengking tak tengking bener. Kalau saya ngimpi berkelahi, ya pukul-pukul saat itu. Dan saya menang. Bok, begitu. Dan gak bangun, biasa aja, kayak mimpi biasa saja. Bahkan sekarang sudah gak pernah mimpi ketemu setan, ketemu berkelahi, udah gak pernah, udah berapa tahun ini udah gak pernah. Dulu hampir tiap bulan, hampir gitu ya. Nah kenapa? Karena saya mulai berhenti untuk ingin membalas, ingin memuaskan hawa nafsu. Kalau kalah ya sudah biar. Orang menghina ya sudah biar. Hari itu mungkin saya bisa marah ya. Hari itu saya mungkin bisa marah, tetapi saya nggak dendam, nggak mikir mau balas, nggak mikir mau saya kalah, nggak mikir ego saya terluka, nggak mikir. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu nggak nyaman, tapi buat saya nyaman hidup seperti itu. Tidurnya gampang, ya, mimpinya juga nggak buruk, ya kan? Kenapa? Merdeka, alam bawah sadar saya merdeka, dimenangkan oleh tadi saya memilih yang nomor 3. Saya hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih dalam tinggal tenang dan percaya. Saya latihan ya, hidup di padang gurun. Makanya setelah 2014 itu saya nggak ngimpi aneh-aneh. Ya, nah, yang kedua, nanti dulu. Itulah sebabnya makanya orang suka dengan cara yang nomor 1 dan dia tidak mau dengan tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya itu kamu harus melepaskan loh. Ya. Tapi kamu tenang nanti. Masalahnya kan nggak mau ngelepasin kan. Kalau kamu punya ganjelan sama orang, soalnya kamu uber begitu ya, diuber terus orang ini ya. Saya temperamen ya. Tetapi saya nggak kepikir mau balas orang. Hari itu ya hari itu selesai buat saya. Kalau dia mau ngasih, ini kan terserah kamu. Nggak tak urus lagi. Hari itu mau urusan sama saya, hari ini selesai. Ya, kalau sampai mau ditunda-tunda lagi, nggak mau saya. Ya. Nah, hidupnya enak. Hidupnya enak, berkatnya banyak. Hidupnya lebih enak. Tetapi, ya dagingnya di awalnya, wah kenakan dia dong. Wah kenakan dia dong. Nah, gitu ya. Mentalmu tuh lo kenakan dia dong kalau kita lepas, terserah kamu. Kedua, kalau kamu hidup dengan logika, ya kamu merasa kamu pandai, logika benar. Orang itu harus hidup dengan nalar ya, saudara ya. Orang Kristen itu, kalau kamu dalam tinggal tenang dan percaya, kamu bisa berpikir dengan tenang, nalar, dengan nalar. Tapi dia memilih nalar tanpa dia tinggal tenang dan percaya. Dia maunya membanggakan IQ-nya, dia membanggakan kehebatan, dia membanggakan proud himself. Karena saya ini IQ-nya 150. Oh saya ini terbiasa, orang hebat. Saya ini seorang direktur biasa. Oh saya ini orang kaya. Oh saya ini orang yang pandai. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Enak.
Dan ya saya pernah punya atasan dulu ya, saya punya bos dulu, orang yang seperti itu ya, bangga dengan dirinya sendiri. Sampai saya kadang-kadang memikirkan kapan ya dianya bodohnya ya. Tapi orang ini pintar sekali memang, dan dia sangat bangga dengan kepandaiannya dia. Nah, orang ini begitu bangga, begitu proud himself ya. Sehingga akhirnya dalam kebanggaan terhadap dirinya sendiri itu ya dia nggak butuh Tuhan. Dia tidak butuh yang lain. Jangankan Tuhan, dia tidak butuh teman-temannya. Dia jalan sendiri. Karena dia proud himself. Ya. Nah, itu memang enak, puas ya. Apalagi kalau berhasil kan, makin egonya makin besar kan. Nah, enak. Makanya orang memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaiannya sendiri, ya, kelihayannya, ketampanannya, kecantikannya, kebisaannya. Terkutuklah. Bagaimana bisa menjadi terkutuk? Artinya dia tidak hidup di dalam berkat. Dia hidupnya ya dia harus mengerahkan sekuat tenaga. Ngoyo ya. Tetapi kalau kamu memilih nomor 3, memilih untuk kamu hidup ya dalam tinggal tenang dan percaya di padang gurun, melekat erat sama Tuhan, kamu akan punya nalar. Kamu akan punya nalar yang sehat, loh saudara. Logika berpikirmu itu akan sehat. Bukan karena kamu jago, bukan. Bukan karena kamu hebat, pintar, bukan. Tapi karena kamu tenang, begitu tenang, sehingga kamu bisa melihat inilah jalan, ikuti, inilah jalan, ikuti. Kamu bisa tahu, instingmu, nalurimu adalah sebuah tuntunan dari Roh Kudus. Jalan. Ya, ini jalan, ikuti, kayak Yesaya 30. Inilah jalan, ikuti. Air dan roti serba sedikit, tetapi kamu akan lihat jalan setapak itu diterangi. Ini jalan ikuti, tiba-tiba ini jalan ikuti, nyampe tuh di padang gurun. Tapi orang kan nggak mau nomor 3, maunya ngekat nomor 1 dan nomor 2. Nah itu yang namanya rumput di padang gurun tuh, ya. Kamu bangga, kamu puas dagingmu, dan kamu mati di padang gurun dengan kebanggaanmu itu tadi. Dengan kesombonganmu, dengan keangkuhan hidupmu, dengan hawa nafsumu, kamu mati di padang gurun. Dan itu terjadi dengan orang-orang di sekitar saya. Saya banyak melihat orang-orang seperti ini. Dulu saya pikir bangga, ya, proud, ya kan? Enggak, bodoh. Prinsip ini prinsip, lebih baik saya mati miskin daripada yang lain. Ya banyak sekali ya. Saya pernah mau tolong orang, dia punya ini, kenapa kamu nggak seperti ini? Oh enggak mau Pak, itu prinsip hidup saya Pak. Ada enggak prinsip hidup saya? Dalam mati kamu kere aja, kebanyakan prinsip lah. Makanya kamu kere, karena kebanyakan prinsip. Iya enggak? Cukup kamu jangan maling, kamu jangan korupsi, kamu jangan bohong. Kenapa sih kamu kudu banyak? Oh saya pantang Pak, terima yang begini Pak. Oh saya pantang Pak, jualan firman Tuhan. Loh, ada orang ngeritik, nyindir saya ya, Mak saya pantang jualan firman Tuhan cari uang. Saya kadang-kadang tak mikir ya. Ada orang pantang jualan firman Tuhan. Ya, karena dia lagi ngomongin saya, begitu lagi nyindir. Jualan firman Tuhan. Kalau gitu pendeta-pendeta itu semua, jangan ada yang jadi pendeta kalau begitu ya. Termasuk pendetanya dia yang dia kagumi. Harusnya kan enggak usah. Kalau gitu jangan. Terus kenapa kamu bisa kagum sama pendetanya kamu itu? Kan jualan firman Tuhan sama, apa bedanya? Nah itu ya saudara ya. Gila ya orang-orang itu ya, sombong. Dalam hati saya ya, kamu nikmatilah padang gurunmu. Saya ngeliatin orang ini sambil nikmatilah padang gurunmu. Dalam hati saya, maaf ya, goblok. Dalam hati goblok. Cuma ya biarin aja kan, hidupnya dia kan. Ngapain saya ngatur-ngatur lagi? Saya ajarin ya saudara ya, malah marah saya ajarin.
Ya sudah, terserah kamu. Kamu kan datang sama saya minta tolong, saya ajarin, malah marah. Ya sudah, jalanin saja, saya bilang. Nggak apa-apa toh. Nah itu loh saudara, prinsip. Ya papi saya sering bilang gitu, ini prinsip. Mati dimakan prinsipnya dia. Kere sampai mati. Saudara, siapa di sini dikit-dikit prinsip, saudara. Jangan-jangan prinsipmu salah loh. Hati loh, saudara. Jangan-jangan prinsipmu salah. Saudara kalau kerja, ya ingat-ingat ya. Kamu ada banyak sekali prinsip, lepasin dulu. Satu yang paling penting, kamu tuh jangan maling kalau kerja. Dua, kamu jangan males. Nah, yang ketiga jangan ngomel. Jangan selalu ngomong ya di belakang gitu ya. Nah itu, daripada kamu prinsip saya tidak mau terima uang yang misalnya apa gitu ya. Prinsip bukan, saudara. Yang penting kamu yang jujur, yang penting kamu jangan mencuri, ya, jangan ngomel, ya, yang rajin kerja. Tambah kamu rendah hati, nanti pasti kerjaan kamu sukses, berhasil, pasti itu. Prinsip, saya nggak mau kerja sama, ada lagi ya, prinsip, saya nggak mau kerja sama orang pribumi, ada yang begitu ya. Saya nggak mau punya atasan orang pribumi. Orang Tionghoa ada yang begitu ya, saudara ya. Orang Tionghoa ada yang begitu. Hati-hati kamu. Ya, ada lagi ya orang Jawa, prinsip saya tidak mau punya atasan orang Batak misalnya. Ada yang begitu juga ya. Prinsip-prinsip yang konyol gitu loh, yang nggak masuk akal itu karena kesombonganmu. Wah, rasanya prinsip keluargamu yang paling benar. Ya, matilah dalam prinsipmu itu. Prinsip yang tidak perlu, padahal sebenarnya cuma simpel saja. Prinsip itu tuh ya, jangan sampai prinsip yang melanggar firman Tuhan, jual diri ya kan, kamu menyakiti orang lain, jangan. Tapi karena prinsip kesombonganmu itu, ya, makanya mereka semua menjadi rumput yang layu di padang gurun. Sia-sia hidup mereka semua. Sia-sia ini kamu gagal di padang gurun, mati. Makanya pada mati di padang gurun. Ya kan, dalam penderitaanmu kan. Ya siapa suruh? Prinsip, Pak. Saya tidak mau minta-minta, bagus minta-minta. Kalau ada orang ngasih, prinsip, Pak, saya tidak mau, Pak. Ya, terserah tidak mau ngasih. Kalau kamu ngasih segini loh ya. Ada beberapa orang mau mensupport hidup saya. Saya senang, saudara. Tapi syaratnya, kamu jangan nyusahin keluargamu dulu, karena nanti saya berdosa. Berarti saya berdosa. Saya memanipulasi kamu. Karena kamu suka sama saya, ya sukanya kagum lah, apalah, terus lalu kamu, yang penting keluargamu sudah beres, baru dengan senang hati, ya. Wah, papa nggak punya prinsip. Bukan, nggak ada urusannya dengan prinsip. Ya, karena saya pun kalau saya berlebih, saya suka nabur ke orang. Ya, kalau saya berlebih pun saya suka nabur ke orang. Makanya jangan sok prinsip. Kalau kamu masih hidup dengan sok prinsip, ya kamu kan menderita dengan prinsipmu sendiri yang tidak perlu. Padahal dengan prinsip-prinsipmu itu ada orang nabur ke saya misalnya dia, oh sorry saya nggak mau terima uangmu, nggak bisa juga, saya sombong namanya. Tapi kalau dia yakin sudah beres hidupnya, ya, dan saya yakin beres hidupmu, saya dengan senang hati. Ya, tahu bedanya saudara ya. Itu loh masalahnya. Nah, ada orang-orang yang prinsip, Pak, prinsip sangat. Ada teman saudara-saudara yang hari ini lagi susah. Ya, saya senang ya ada beberapa orang waktu lagi susah, nggak punya kerjaan, nelpon. Tolong bantu saya sembako. Begitu dia sudah selesai, telepon ke ya pengurus. Saya sudah kerja, sembakonya cukup ya. Saya senang sekali sama orang-orang seperti ini. Ada, dengan rendah hati dia datang minta dibantu, minta disupport. Setelah dia mapan selesai, cukup ya, karena saya sudah kerja, saya sudah punya penghasilan. Harus begitu saudara ya. Jadi jangan sombong juga kalau ada orang mau memberi bantuan kepada Anda, jangan ditolak, gak usah gengsi. Nah itulah makanya Anda kan jadi susah karena prinsipmu sendiri. Tapi jangan meminta-minta
ngerengek-ngerengek gitu loh saudara. Yang sampai Anda menghalalkan segala macam cara, Anda sampai nggak, ya itu jangan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ada orang-orang kalau sampai saya minta-minta, tapi kalau saya bilang enggak, ya enggak. Jadi kalau saya bilang enggak, jangan ngerengek, saudara. Kalau saya bisa, pasti saya bantu. Nggak usah kamu ngerengek, pasti saya bantu. Jadi kalau saya lagi nggak bisa, saya kan nggak bisa. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi itu masalahnya kultur apa saudara? Kultur yang orang yang bangganya minta ampun, proud, prinsip, atau ada orang yang sampai lamis, ngerengek-ngerengek. Kan dua kutub yang berbeda itu kan. Yang satu hawa nafsu, yang satu prinsip kesombongannya dia. Nah, itulah di padang gurun. Nah, itu semua sia-sia. Ya sudah, apa adanya saja. Lagi butuh ya ditolong. Kalau kamu lagi lebih, kamu nolong. Saya lagi butuh ditolong, ya saya dengan senang hati. Tapi waktu saya berlebih, saya langsung kirim ke yayasan semua berlebihannya itu. Waktu saya berlebih itu saya kirim ya. Tahun kemarin itu saya tiap bulan saya kirim 10 juta. Karena saya berlebih surplus banyak banget tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kan saya surplus banyak. Tahun lalu kan kita udah mulai buka Den Haag. Setahun ini saya udah nggak pernah kirim ke Indonesia ya. Tapi setiap kali ada orang ngasih, saya bagi ya saudara. Buat pribadi saya langsung kasihkan ke sana. Supaya orang itu juga diberkati. Yang ngasih saya juga diberkati ya saudara ya. Nah itu loh, ini prinsip, bukan masalah prinsip, karena pemahaman. Saudara bedakan antara prinsip dengan pemahaman. Ada orang ngotot prinsip, kamu tahu nggak sebabnya apa? Hanya karena gengsi, karena kesombonganmu. Tapi kalau pemahaman, kenapa saya potong? Ketika ada orang ngasih saya pribadi, banyak, menurut saya ini banyak. Karena saya akan diberkati dan orang yang ngasih saya juga diberkati. Itu pemahaman. Tahu ya? Bukan karena prinsip saya kudu ngasih, bukan. Itu pemahaman. Kenapa dulu saya waktu surplus saya ngasih? Karena saya ingin diberkati dan orang yang menabur buat saya, mereka juga diberkati. Itu pemahaman. Bukan karena prinsip gaya-gayaan saya kirim, bukan. Prinsip saya tidak mau terima uang dari yayasan, salah saudara. Suatu hari ketika yayasan kita sudah kuat, saya mau gajian dari yayasan dan semua donasi yang masuk ke saya akan saya berikan ke yayasan. Yang benar itu, yang sehat itu seperti itu. Ya, bukan prinsip tapi pengertian. Sehingga saya nggak rakus dan yayasan tidak perlu mencurigai saya. Orang-orang ini, wah ini Paul ini makan duit yayasan lah, inilah, itulah segala macam, ya kan? Yang benar adalah seperti itu. Saya hanya makan gaji. Lalu semua uang yang saya terima namanya gratifikasi, harus saya serahkan ke yayasan. Kalau GKI kan seperti itu kan. Pendeta nggak boleh terima uang, terima jajan aja kudu laporan, terima kue bolu gitu kan mesti dilaporin ke gereja. Ini saya ini ada jemaat ngirim bolu ya, ini ada jemaat nih ngirim bolu, ada jemaat ngirim makanan, ngirim beras, mesti laporan tuh saudara. Ya, gratifikasi dengan nilai tertentu, ya nggak cuma duit dibayarin parkir terus ini gratifikasi, ya nggak juga, nggak sampai sengeri itu ya. Cuman itu ada kejelasan, bukan masalah prinsip, ini masalah pemahaman. Tahu bedanya ya? Ingat, di padang gurun, supaya kamu jangan seperti rumput layu mati kering. Milikilah ya dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kamu masuk ke tanah perjanjian. Kamu akan punya nalar logika benar yang tenang, dan kamu hatimu ya instingmu akan dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh hawa nafsumu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.